Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Lucky Hakim. Wah. Jadi hari ini saya akan membahas tentang salah satu peliharaan saya, lintah. Jadi lintah ini binatang yang dibilang nggak lazim buat dipelihara, tapi sebenarnya manfaatnya banyak. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang lintah, mohon subscribe dan komen, saran sangat ditunggu, dan di like juga, soalnya kita perlu masukan-masukan buat video-video berikutnya. Oke, kembali tentang lintah. Pertama, banyak banget pertanyaan, gimana sih rasanya megang lintah? Saya tuh udah mencoba mencari persamaan yang paling mirip sama menyentuh lintah itu sebenarnya kayak megang lidah. Jadi lidah itu, bagian atas lidah kita rada kasar, bagian bawah lidah itu lembut, persis seperti lintah. Lintah ini bagian bawahnya lebih lembut dan bagian atasnya lebih kasar, kayak karet, dan dia bisa memanjang, bisa memendek lintah. Cuman lintah jauh lebih luas ya, ini daya rentangnya. Kalau lidah kan cuman melet terus masuk ke dalam. Nah, tapi persis rasanya seperti megang lidah kita sendiri. Jadi kalau pengen tahu rasanya megang lidah itu kayak apa sih? Pegang lidah sendiri. Terus ketika lidah kita berkontraksi, maju, mundur, nge-twist ke kiri, ke kanan, mengkeret, membesar, mengecil, persis kayak lintah. Cuma lintah tuh lebih panjang. Nah, kalau lidah kan di batang lidahnya itu nggak keluar air, tapi ada di kelenjar lidah. Nah, kalau lintah dia masih bisa ngeluarin lendirnya tuh. Entah saya tuh cari-cari tahu dari sebelah mana, tapi kayaknya di setiap pori-porinya dia tuh kayaknya bisa mengeluarkan lendir. Nah, lintah ini tuh kan kecil nih, segini nih, kecil tuh. Kecil, bulat kayak gini, kecil. Tapi dia bisa jadi memanjang. Dia bulat begini bisa, tuh bisa bulat, tapi juga bisa memanjang sepanjang itu. Malahan bisa panjang banget. Ini tuh bisa panjang sekali kan? Lihat tuh. Bisa panjang banget. Tuh. Nah, dia bisa panjang sekali nih. Jadi licin, apalagi kalau kena air makin licin. Nggak kena air pun dia bisa licin, adem, rasanya kayak balon karet gitu. Hampir kayak lidah deh pokoknya. Terus lintah ini dikasih makannya tentu darah ya. Dia makannya darah. Terserah mau darah ayam, darah apa gitu. Kan kadang-kadang ada yang dikasih makannya darah ayam gitu. Nanti dia pada nyedotin. Tapi kalau saya piara tuh saya kasih makannya darah saya sendiri. Karena memang bisa sekaligus untuk terapi lintah. Terapi lintah ini sangat populer dari zaman zaman dulu gitu, sangat populer. Bahkan beberapa waktu lalu lintah hampir punah di Eropa tuh, di Prancis itu pengobatan terapi lintah itu luar biasa sekali. Permintaannya sangat banyak sampai hampir punah. Jadi mereka tuh mengimpor lintah dari berbagai negara. Fungsinya konon gitu. Saya sih nggak pernah melakukan penelitian secara saintifik. Saya kan bukan dokter, bukan ahli, bukan ilmuwan. Tapi konon itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Penyakit misalnya kayak darah kental, hipertensi, lalu tentu terkait sama kolesterol ya. Semua penyakit-penyakit berhubungan dengan darah. Nah, karena lintah ini ketika menggigit dan menyedot itu dia akan mengeluarkan zat mungkin di mulutnya gitu, mengeluarkan zat yang akan membuat darah kita menjadi cair, encer gitu, darahnya jadi encer. Nah, darah yang bagus itu kan sebenarnya darah yang encer, yang tidak kental, yang tidak menggumpal. Lalu emang dia ada giginya? Sebenarnya dia tuh kayaknya nggak ada giginya, cuman mulutnya itu ada organ semacam kayak bentuknya persis seperti lambang mobil Mercedes-Benz itu, segitiga gitu. Jadi kayak lambang Mercy. Itu kalau nempel dikasih waktu sebentar aja, dia langsung kayak nyilet gitu, sangat cepat. Cuman kita nggak akan berasa karena di liurnya dia itu juga ada zat semacam zat bius gitu, anestesi gitu, kayak membuat kita tuh jadi kebal dan nggak berasa apa-apa. Ini saya dari tadi megang-megang ini, tiba-tiba saya ngerasa kayak gatel. Ternyata saya udah kegigit gitu, udah kegigit dan udah robek. Cuman dia belum sempat nyuntikin zat anti beku darah, maka langsung rapet. Tapi begitu dia nyilet, terus dia langsung masukin zat anti beku darah, maka darah kita nggak akan beku, akan ngalir terus. Bahkan bisa sampai sehari 2 hari.
dalam beberapa waktu lalu itu saya coba ngasih makan lintah saya, kan rutin kan setiap 3 bulan sekali, itu darahnya bisa berhenti sampai 3 hari. 3 hari. Atau pas saya lagi kegigit buaya atau kegigit ular, biasanya ada darah, saya kasih lintah saya gitu. Wah, itu langsung darahnya nggak berhenti-berhenti. Dia ini sekali minum darah itu dari ukuran kecil segini nih bisa jadi besar banget. Bisa mungkin 10 atau 20 kali berat badannya gitu. Daya tampungnya. Jadi kayak balon air gitu, keisi air banyak. Terus setelah itu dia nggak makan lagi selama 3 bulan atau 4 bulan. Bahkan 6 bulan dia nggak makan. Jadi mungkin seumur hidup dia mungkin makannya cuma 2 kali itu atau 3 kali maksimal. Dia mungkin gigit kerbau atau ikan di alamnya sana. Nah, ini dimanfaatkan untuk pengobatan oleh orang-orang. Saya sih nggak buat pengobatan, cuman buat apa? Merawat kesehatan gitu. Karena mungkin gaya hidup saya yang banyak makan berlemak, terus kurang olahraga, maka kolesterolnya tinggi dan cenderung ada arah hipertensi misalnya, maka dengan disedot sama lintah, apalagi beberapa lintah gitu, darahnya menjadi lebih encer. Saya nggak tahu apakah ini sugesti atau enggak, tapi ngerasa setelah disedot lintah, banyak itu darahnya kan banyak, mungkin bisa habis sekitar 1 gelas air mineral itulah, sekitar 200 cc gitu. Karena lintahnya yang gigit saya itu sekitar 30 ekor. Tapi gantian ya, karena kalau semua digigit nanti banyak bekas lukanya. Itu besoknya istirahatnya, tidurnya tuh pules banget, besok itu lebih segar. Tapi kita harus banyak minum air putih kan, untuk mengganti plasma darah. Apakah lintah menyedot darah kotor? Saya rasa enggak. Jadi yang dia sedot ya darah, semua darah gitu. Karena dia nggak bisa memilah mana darah kotor, mana darah bersih, nggak bisa. Jadi ya darah kita ya diminum sama dia gitu. Nah, ketika darah kita banyak keluar, darah kita tuh keluar banyak, itu maka tubuh kita akan merespon dengan memproduksi darah baru. Darah baru. Kan kita kan kalau nggak berdarah begini kan pakai darah lama. Memang ada regenerasi sel gitu, sel darah merah regenerasi, tapi kan nggak banyak karena tidak terpacu. Tapi kalau kita melakukan donor darah misalnya, atau bekam, atau terapi lintah gitu, maka yang tadinya volumenya misalnya 4 liter, maka kehilangan 200 cc, maka tubuh akan produksi. Kan produksi darah kan di tulang itu, akan produksi darah baru. Jadi sebenarnya itu bagus juga untuk itu gitu. Kalau mau lebih cepat berhenti, dikasih kopi, bubuk kopi, lalu di plester, atau kasih bekas teh celup, ditempelin terus di plester. Lintah sendiri, kalau kita mau piara, kalau bisa jangan lintah bekas ya, jadi jangan beli di tempat terapi lintah yang lintah bekas buat orang lain, itu nggak boleh, itu kan bekas darah orang lain. Jadi ke peternakan lintah aja, bisa dicari di internet, itu mudah sekali. Lintah yang masih baru kita piara pakai darah kita sendiri. Terus kalau bisa jangan bertukar-tukar, jangan kalau misalnya kasih darah kita, jangan kasih darah orang lain. Memang belum ada bukti bahwa lintah itu bisa menularkan virus gitu. Tapi memang mungkin belum diteliti juga, jadi antisipasinya ya sudah, anggaplah ini jarum suntik yang masih bersih untuk kita sendiri dan kita pakai. Apakah dia mengeluarkan bakteri? Bisa saja, semacam ada bakteri kalau kita naruhnya di air yang kotor atau apa. Tapi kalau ini kan kita dipelihara di rumah dan nggak terkontaminasi sama hal lain, maka cenderung bisa lebih higienis lah gitu. Ciri-ciri infeksi, misalnya kita kalau habis digigit, disedot lintah, terus besoknya bengkak, apa berarti ada infeksi. Tapi kalau cuman bengkak lokal, itu artinya memang ada proses regenerasi sel tubuh kita sendiri. Jaringan fibrin kita mungkin lagi terbentuk. Pertanyaan yang banyak adalah, gimana sih rasanya digigit lintah? Sakit apa enggak? Tidak sakit. Jadi digigit lintah itu nggak sakit. Walaupun darahnya banyak kayak apa, nggak sakit. Karena dia ada bius lokalnya. Jadi setiap digigit itu kita cuma berasa gatel aja. Kayak gatel sesaat. Habis itu udah nggak berasa apa-apa lagi. Nanti kadang-kadang kayak berasa gatel lagi sedikit. Itu kalau kita lagi jalan di semak-semak belukar, di rawa-rawa, mungkin kalau digigit lintah kita nggak akan berasa, karena mungkin kita pikir semak kena daun, kayak kegesek daun yang ada duri sedikit atau apa gitu. Terus pas sadar baru banyak lintah di badannya. Bisa jadi seperti itu kalau kita berenang di danau atau di mana. Jadi digigit lintah itu nggak sakit. Rasanya seperti apa? Yang paling mirip itu kayak kita kena daun yang ada durinya, mungkin alang-alang tuh. Rasanya mungkin kayak gitu, saya pernah ngalamin kayak gatel di kaki. Tapi udahannya, jadi lintah tuh kalau gigit, nyedot, dia udah kenyang, dia lepas sendiri. Terus darah meler keluar terus. Itu rasa gatelnya itu gatel banget, itu bisa sampai 2 hari.
malahan kalau saya tuh sampai 3 hari masih gatel banget. Saya kan suka ngasih makannya di jari ya. Itu gatelnya luar biasa gitu. Jadi lebih ke arah gatel. Gatel kayak bekas digigit nyamuk yang sampai, mungkin kalau sahabat pernah digigit nyamuk yang sampai bentol besar, nah gatelnya kayak gitu. Tapi nggak hilang-hilang gitu, gatel terus. Itu kalau digigit lintah rasanya seperti itu gitu. Oke, ini saya coba ini ada sekitar mungkin ada 50 atau 60, 50-an ya? 50 lintah. Kita ambil sebisa mungkin. Banyak. Tuh. Tapi langsung pada kabur. Nah, ada yang kabur, ada yang langsung nyari makanan gitu ke jari saya tuh, langsung siap-siap nyedot. Udah langsung nih, ini udah langsung nyedot. Oh, ini nih langsung nyedot juga. Ini juga. Dia cepet sih. Mungkin momentum udah kelaparan, dapat jari langsung. Terus gimana sih cara ngelepasin lintah kalau kita pas nggak sengaja tahu-tahu nempel? Apa yang harus kita lakukan? Katanya harus pakai tembakau ya. Iya, kalau orang yang ngerokok. Kalau nggak ngerokok susah kan dapat tembakau. Sebenarnya gampang lepasin lintah itu pakai parfum, bau-bauan kimia aja dia nggak suka. Pakai parfum, diolesin balsem, minyak angin, atau mungkin toner. Kalau cewek-cewek kan suka punya makeup gitu kan, bersih muka, pakai toner atau pakai sabun juga dia pasti kabur. Terus mungkin kalau nggak ada pakai daun-daunan yang baunya menyengat, daun sirih, daun kalau lagi di hutan pakai daun yang baunya menyengat digosok-gosokin juga. Atau ya kalau nggak paksa aja, walaupun susah kan, paksa. Tapi kalau ditarik memang dia susah. Kalau ditarik susah tuh, licin kan. Kalau ditarik susah nih. Tapi kita cari bagian yang nempelnya, kan dia kayak vakum gitu kan, nyedot pakai kuku lah di kope ini, di kope. Kalau kita tenang dia bisa lepas. Tapi kalau misalnya nariknya serabutan ya susah. Ini saya habis megang, ini lendirnya licin banget nih, licin. Ini memang nangkep lintah juga susah, licin sekali. Oke sahabat, sampai di sini dulu obrolan tentang lintah melintah. Nanti kita bisa bahas lagi binatang-binatang yang lain di video-video yang lainnya. Tapi sebelumnya, tetap saya ingatkan, mohon di subscribe, like, komen, dan di share gitu. Penting banget kritik dan saran ada di komen supaya kita bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Oke, salam, sampai ketemu.